Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Sasa. Pagi ini aku akan berbagi pengalamanku menggunakan Thermal Event. Sebelum aku cerita tentang ini, aku akan berbagi pengalaman bahwa 3 minggu aku mengalami demam tinggi. Rupanya aku terkena COVID-19 dan aku mengalami sakit itu lebih dari 3 minggu sebenarnya. Nah, ketika aku sakit dan berlangsung lebih dari 1 bulan, kemudian berlalu lebih dari 2 bulan, aku tidak merawat mukaku karena ya terlanjur malas itu. Ketika aku sakit kan, karena demamku tinggi, rasanya badan juga lemes, aku males melakukan perawatan muka, perawatan wajah, ya cukup mencuci muka sudah gitu. Padahal di hari-hari di luar aku sakit itu aku paling rajin merawat wajahku. Nah, karena terlanjur sudah lebih dari 2 bulan aku tidak melakukan perawatan wajah, ketika aku memakainya kembali, ya memakai krim malam dan krim pagi, 2 hari saja itu ada reaksi di wajahku. Jadi aku mengalami iritasi, kemerahan, kulitku tuh sensitif, dan ada kulit-kulit yang mengelupas, yang biasanya mengelupas kecil-kecil dan tidak sakit, ini sakitnya luar biasa. Aku merasa, aduh pedih sekali, itu kan. Padahal aku cuma 2 hari memakai krim malam, ya, dan itu sudah sanggup membuat retak-retak di sekitar bibirku. Jadi di daerah lingkaran bibir, di atas bibir, di dagu. Pokoknya di bagian-bagian kulit yang menua itu mulai mengelupas, kemudian merah-merah, kemudian crack, retak-retak. Tetapi aku tidak berani untuk mengelupasnya paksa karena kalau misalnya dikelupas malah nanti tambah sakit. Dan aku menghentikan krim pagi, krim malam. Sekedar menggunakan toner biasa saja aku juga takut karena pedih sekali. Jadi akan aku kasih tahu kalau misalnya aku biasanya menggunakan ini exfoliating lotion White Secret Wardah. Ini untuk membantu meluruhkan kulit-kulit yang mati. Yang aku pakai 1 minggu sekali atau maksimal 2 kali seminggu. Ini pun tidak berani aku gunakan. Jadi sempat aku itu berpikiran, oh berarti mungkin aku harus merontokkan kulit-kulit mati yang bandel sekali untuk rontok itu. Jadi dia itu masih tetap menempel di mukaku, tidak mau rontok, tapi juga keras gitu loh. Jadi ketika aku tertawa, tersenyum yang istilahnya bibirku bergerak agak lebar, itu sakitnya luar biasa gitu ya. Aku sempat berpikiran, apa aku harus pakai ini ya gitu. Aku tuang di kapas. Ini kan bentuknya cair ya. Ya cair dan lembut. Seperti ada semacam minyaknya ya, antara minyak dan air lah gitu dia tuh. Nah, sebenarnya ini itu kalau aku gunakan ketika aku rajin merawat wajahku itu tak masalah. Walaupun misalnya aku menggunakan 2 kali seminggu ya, itu baik-baik saja gitu. Tetapi ketika aku mengalami iritasi kemarin itu kan tertempel sedikit saja, ini seperti kena cabe yang namanya si kulit wajah yang terkelupas kecil-kecil itu. Maksudnya gini loh, dia itu sudah saatnya harus mengelupas, tetapi dia nggak mau ngelupas, bandel banget gitu loh. Dan aku nggak berani untuk memaksa kulitku itu, aku paksa aku kelupas itu aku nggak berani. Nanti akan menimbulkan pedih yang lebih parah lagi, kemerahan, kemudian lebih sulit lagi mengatasinya.
Nah, kemudian aku ingat bahwa aku memiliki minyak zaitun. Oh ya, akan aku katakan bahwa ini tuh beda dengan toner ya, sayang. Jadi kalau toner itu kan pencerah wajah, dia dipakai setiap hari pun tak masalah. Sedangkan kalau yang ini, yang exfoliating lotion ini mengandung natural AHA yang membantu mempercepat proses regenerasi sel kulit mati dan menyamarkan noda hitam di wajah. Nah, ini dikembangkan dengan Advanced White Specific System untuk memberikan hasil yang lebih optimal dalam proses pencerahan kulit. Kulit lebih halus, noda hitam tersamarkan dan tampak lebih cerah. Kalau ini disarankan penggunaannya memang 1 kali seminggu. Ya, sedangkan kalau yang toner itu bisa digunakan setiap hari. Bahkan disarankan setiap kita membersihkan muka itu menggunakan toner untuk menyegarkan wajah. Kemudian aku ingat bahwa aku masih memiliki minyak zaitun. Jadi aku tuang minyak zaitun di wadah. Ini seperti ini ya. Ini aku tuang. Jadi kalau minyak zaitun yang asli, yang 100% minyak zaitun tanpa campuran apapun itu warnanya memang kuning kehijauan seperti ini. Ini aku memiliki 2 jenis ya yang berbentuk cairan seperti ini. Biasanya aku minum 1 sendok makan sehari. Atau yang berbentuk kapsul lunak seperti ini. Kalau aku sih lebih suka menggunakan yang kapsul lunak seperti ini untuk dikonsumsi karena tidak terasa kan minyaknya. Ya walau sebenarnya juga tak masalah minum minyak zaitun yang berupa minyak seperti ini. Kalau sudah terbiasa nggak masalah, tapi tetap saja kan rasanya minyak ya. Nah, ini yang berupa kapsul lunak ya. Kalau ini nggak terasa, suka-suka aja minumnya. Yang ini Al-Arabi extra virgin olive oil. Bentuknya seperti ini. Ini diproduksi oleh PT Sari Bunga Indonesia, Bandung, Indonesia. Sedangkan yang ini adalah extra virgin olive oil Rafael Salgado. Sejak tahun 1975, product of Spain, diimpor oleh PT Gautama Indah Perkasa Jakarta Indonesia. Ini sudah memiliki nomor BPOM ya, nomor BPOM RI. Keduanya ini aman, bagus dikonsumsi setiap hari. Kemudian ini aku oleskan ke wajahku dan aku merasa lebih nyaman. Kulit yang tadinya itu retak-retak parah, kemudian aku susah untuk menggerakkan bibir karena ketika menggerakkan bibir itu terasa ada sesuatu yang mau crack gitu ya. Ini menjadi lunak setelah ku oleskan minyak zaitun. Tetapi aku kurang tahu ya, apakah boleh menggunakan minyak zaitun yang ini, yang untuk pijat ini. Yang ini minyak zaitun Herboris, produk Indonesia, halal. Ya, untuk kulit yang lebih lembab, halus, dan untuk pijat. Tetapi di dalam keterangannya tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa dia boleh digunakan untuk wajah. Kalau aromanya sih aku lebih suka ini ya, karena kan dia wangi, ada parfumnya juga. Gitu. Jadi ini kegunaannya memang untuk pijat. Aku biasanya menggunakan minyak zaitun Herboris ini untuk diaplikasikan ke kulit tangan, kulit kaki, untuk tubuh, untuk menghaluskan lah. Karena dia juga lembut dan wangi diaplikasikan ke kulit, terutama kulit yang sensitif. Kemudian ini juga aku pakai untuk campuran kalau aku itu kerokan. Jadi kalau aku kerokan ketika badanku terasa nggak enak, aku menambahkan sedikit minyak zaitun,
kemudian minyak kayu putih, dan kadang ku tambahkan krim yang hot and cream itu. Jadinya enak untuk kerokan, licin. Nah, kemudian beralih lagi ke wajah ya. Setelah aku menggunakan ini aku aplikasikan 30 menit di wajah, itu wajah sudah mulai melunak. Ya, ini kan bisa dilihat nih. Enak sekali. Jadi sambil ku sentuh perlahan begini. Ya. Ini aku malahan berpikiran, jangan-jangan ini bisa digunakan untuk area sensitif kita ya gitu. Kalau misalnya mengalami iritasi, kadang-kadang kan kalau misalnya menggunakan pembalut, Pampers itu mengalami iritasi ya, apalagi kalau misalnya kulitnya kan sensitif gitu, bisa menggunakan ini untuk melunakkan. Nah, setelah itu aku menggunakan madu. Jadi minyak zaitun yang ada di wajahku itu tidak aku basuh dulu. Ku biarkan selama 30 menit menempel di wajah, kemudian ku tambahkan dengan mengaplikasikan madu. Madunya bisa apa saja sih, selama bukan madu hitam pahit. Jadi madu hitam pahit itu seperti ini loh sayang. Ini sudah aku review kan kemarin. Ini madu hitam pahit yang di dalamnya itu mengandung sari kurma, kemudian ada ekstrak herbal sambiloto, mauni, daun insulin, dan brotowali. Ini aku suka sekali untuk dikonsumsi, tetapi kalau untuk wajah tidak. Ya, jadi yang aku pakai untuk wajah itu madu yang asli. Ini bisa madu yang mengandung propolis maupun yang mengandung royal jelly. Kemudian si madu ini kutuang kan seperti ini, dan aku tambahkan bubuk kunyit. Ini turmeric ground, kunyit bubuk by Jace. Karena kunyit itu kan dia antibiotika alami. Jadi seperti ini. Kadang aku menggunakan kunyit bubuk, kadang aku menggunakan bubuk kayu manis untuk diaplikasikan ke wajah sebagai masker. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, ini tidak membuat kuning di wajah. Ini menenangkan juga. Kalau yang membuat kuning di wajah itu kalau kunyit segar diparut, nah itu udah langsung kuning kulit kita. Tapi kalau kunyit bubuk ini tidak membuat kuning di wajah. Maksudnya kuning tapi mudah dibersihkan. Ini ya, contohnya. Dan ini juga aku biarkan selama 30 menit. Setelah itu wajahku tuh enak sekali. Jadi sehari itu aku tidak menggunakan krim perawatan dari dokter, baik krim pagi atau krim malam, tetapi aku menggunakan minyak zaitun, madu, dan kunyit bubuk. Nah, setelah semuanya ini berlangsung selama 1 jam kan ya, tadi 30 menit menggunakan minyak zaitun, terus ditambah 30 menit menggunakan madu, aku membasuh mukaku tanpa sabun. Kalau pakai sabun pedih sayang, karena kan masih sakit itu. Nah, yang aku lakukan adalah menyemprot mukaku dengan Aven. Ini bacaannya apa sih sebenarnya? Ini soalnya produk dari Prancis ya. Hutermaleven. Nah, aku akan cerita tentang si Aven ini. Jadi ketika aku mendapatkan Aven ini dari dokter spesialis kulit,
Ya waktu itu kan aku mengalami iritasi kemudian oleh dokter diberi ini. Aku penasaran kemudian aku googling dan aku mendapatkan keterangan yang akan aku bagi. Nanti teman-teman bisa googling sendiri ya. Ini sekilas info saja bahwa Avon ini adalah merek perawatan kulit nomor 1 di Prancis dan nomor 2 di Eropa. Ini berupa spray ya, yang disemprot seperti ini loh. Nah, ini merupakan produk facial mist yang paling banyak di-review di Female Daily dan ia memenangkan Best Facial Mist di Female Daily Best of Beauty Award tahun 2015. Kemudian ini berisi mata air Zen Odile di kaki Gunung Caverns, desa Avon. Dalam sejarahnya sejak abad ke-18, jadi tahun 1700-an sekian, nih mata air Zen Odile ini dimanfaatkan penduduk untuk menyembuhkan berbagai gangguan kulit seperti iritasi, alergi atau gatal-gatal, eksim, kulit terbakar, kulit terkelupas, kulit kering, psoriasis, atopic dermatitis, dan sebagainya. Malah ada cerita jika pemilik dari mata air itu yang lahannya ada mata airnya itu, pemiliknya memiliki seekor kuda, kudanya itu mengalami sakit kulit dan surainya itu rusak, kemudian dimandikan dengan mata air dari Saint Odile di kaki gunung Cavenus, desa Avon itu berangsur-angsur pulih. Nah, dari situlah kemudian mata air itu dimanfaatkan oleh penduduk dan khasiatnya itu benar-benar terasa, kemudian menyebar, populer, sehingga pada tahun 1975 seorang ilmuwan Perancis, pendiri brand Avon, ya Pierre Fabre Dermocosmetic ya. Jadi ilmuwan Perancis bernama Pierre Fabre, pendiri brand Avon ini membeli lahan yang memiliki mata air tersebut, kemudian menciptakan lini bisnis baru bagi perusahaannya, yakni memanfaatkan mata air Saint Odile yang berada di kaki gunung Caverns Avon untuk membantu menyembuhkan penderita penyakit kulit. Jadi waktu itu sih orang-orang mempertanyakan mengapa dia nekat membeli mata air tersebut. Ya memang mata air tersebut itu oleh pemilik lahan yang sebelumnya digunakan untuk kolam pemandian yang sederhana gitu. Tetapi kemudian dibeli oleh Pierre Fabre ini tahun 1975 untuk dikembangkan sehingga 25 tahun kemudian Avon menjadi salah satu dermocosmetics brand yang terbesar di dunia. Tersedia di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia kan. Ini direkomendasikan oleh berbagai dokter kecantikan dan dokter kulit. Nah, mau tahu nggak komposisinya apa? Kalau aku mau tahu banget karena penasaran. Jadi waktu aku beli ini, aku merasa kenapa sih mahal banget. Waktu itu aku dikasih oleh dokter tuh yang kemasan gede. Tapi karena belinya itu di klinik kecantikan, jadi itu harganya 300 ribuan gitu. Aku merasa mahalnya gitu. Dan aku beli yang kecil ini 50 mili, itu seharga 120 ribu, kok mahal sekali. Mungkin ya bisa dibeli lewat Allshop dan tidak semahal itu. Mudah-mudahan sih asli, tapi aku belum pernah beli di Allshop. Nah, aku akan ngasih tahu ya yang pernah ku baca gitu, karena dari pengalamanku, aku senang sekali aku menggunakan si Avon ini. Aku membuktikan bahwa dia itu bagus banget, maka aku inget review gitu. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Karena dia ini tidak hanya untuk kulit sensitif yang hanya berkutat di wajah saja, tetapi dia juga bisa menyembuhkan eksim loh sayang. Kemudian alergi juga, misalnya alergi dengan udara dingin, alergi dengan AC gitu, gatal-gatal di wajah itu disemprot dengan ini reda gitu, karena
ini saudaraku sudah membuktikan menggunakan ini juga gitu. Seperti biasa ya, diprovokasi positif. Nah, pada tahun 1975 itu, Fabre membentuk tim ilmuwan untuk melakukan penelitian terhadap mata air St. Odile Avon untuk mengetahui mengapa mata air tersebut dapat mengatasi berbagai kondisi kulit. Setelah para ilmuwan melakukan uji coba biologis, uji klinis, dan farmakologis, ditemukan bahwa mata air ini adalah air yang rendah mineral dan rendah sodium sehingga meminimalisir mengakibatkan iritasi pada kulit. Yang memiliki pH yang netral, mengandung banyak kandungan silika, dan memiliki rasio kalsium magnesium sebesar 2:1 yang dapat menjelaskan mengapa mata air ini memiliki healing properties bagi berbagai kondisi kulit. Ya, dia itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa apapun. Nah, silahkan googling berbagai jurnal medis tentangnya. Ada sekitar 300-an lebih jurnal tentang Avon ini. Pada tahun 2013, kan kemarin ya, para ilmuwan yang bekerja di Avon Water Research Center menemukan ada kandungan peptida dalam mata air St. Odile ini yang diproduksi oleh sejenis mikroorganisme yang hanya hidup di dalam tanah yang berisi air murni. Luar biasa sekali. Jadi silakan teman-teman bisa menggunakan Avon ini diaplikasikan sebelum berjemur matahari atau setelah menjalani perawatan dermatologis atau setelah facial, setelah terbakar sinar matahari, setelah bercukur, sebelum bermake up maupun sesudah bermake up ya, sebagai face mist ya, dapat menyegarkan kulit wajah serta membuat riasan make up awet atau tidak luntur. Disemprotkan pada kulit yang mengelupas, pedih, kemerahan, iritasi baik di wajah atau di bagian sensitif tubuh. Thermal Avon dapat digunakan untuk kulit sensitif, kulit kering, kulit normal, kulit berminyak. Artinya untuk semua jenis kulit dapat memberikan efek menyegarkan dan tidak menyebabkan kulit menjadi oily atau berminyak. Oke ya, selamat mencoba. Bye.